Oke, selamat pagi. Masuk suara Ibu nggak? Masuk, Bu. Oke, absennya udah saya buka di e-learning-nya ya, baru saya set. Silakan di absen Iya, Bu. nanti. Iya. Udah lengkap belum? Kurang siapa ini? Kurang si Akmal. Kalau dikit mudah ya Bu ngeceknya. Oke. Screen-nya udah muncul? Masuk, Bu. Udah muncul. Oke. Hari ini pertemuan keempat. Materinya, PPT-nya bisa dibuka kayaknya ya. Sudah di e-learning itu udah saya set. Kita melanjutkan materi minggu lalu. Selesaikan bab 2. Jadi minggu depan kita kuis. Berhubung kamu orangnya dikit, saya mau nanya kalian udah tabrakan nggak kuisnya kalau hari Rabu jam begini? Rabu Nggak ada, Bu. 10.30. Nggak ada Nggak ada, Bu. tabrakan? Nggak ada. Bu. Nggak ada, Bu. Oke, berarti Rabu 10.30 kita kuis. Soal Ibu upload Ya, di e-learning itu lah soalnya. Materinya berarti chapter 1 dengan chapter 2. Pelajari latihan-latihan soal yang ada di buku Applied Integer Programming. Yang bagian belakang-belakangnya itu ada latihan-latihan, tolong dipelajarin. Contoh-contoh soalnya. Masih gampang kok bab 1, bab 2. Hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Kita akan belajar tentang penjadwalan tenaga kerja atau staff or worker scheduling. Kemudian yang kedua, persoalan distribusi dan transportasi dengan biaya tetap. Fixed charge distribution and transportation problem. Yang ketiga, multi-commodity network flow problem. Keempat, network optimization problem dengan set constraint. Yang kelima, supply chain planning problem. Sama yang keenam, kita akan latihan tutorial soal-soal. Ini cuma model-model. Jadi sebenarnya pegangan bisa belajar ini, model-model yang ada di buku Applied Integer Programming itu kita pegang. Nanti tinggal kita pahami apa yang dimaksud dengan variabel, parameter, seperti itu. Oke, ini workforce or staff scheduling problem. Kita bahas tentang penjadwalan untuk tenaga kerja yang penuh, full waktu, yang kerjanya full. Jadi bukan part time, yang full time ini. Kalau scheduling full time workers, kita harus ada input parameter. Jadi kita perlu jumlah shift. Kalau pekerja-pekerja di pabrik, rumah sakit itu kan sehari bisa 3 shift, ada yang makan 4 shift, di restoran juga seperti itu. Terutama restoran yang buka 24 jam. Walaupun ada yang nggak buka 24 jam pun dia biasanya ada shift, baik 1 shift, 2 shift, dan sebagainya. Jadi, jumlah shift itu kita lambangkan dengan N. Jadi, jumlah shift kita lambangkan dengan N. Kemudian jumlah time windows-nya, jumlah waktunya, satu shift itu misalnya 5 jam, 7 jam, itu lambangnya T besar. Kemudian jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi satu shift itu butuh berapa tenaga kerja, itu lambangnya DT. Jadi kalau kita punya 3 shift, berarti D1, D2, D3, seperti itu. Gaji rata-rata dalam satu shift berapa rata-rata gajinya? Itu wage rate. Kemudian variabel keputusannya, berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk setiap shift. Jadi nanti yang akan dicari solusinya itu YJ. Y1, Y2, Y3 gitu. Berapa jumlah pekerjanya. Kendala itu permintaan setiap waktu T itu harus dipenuhi. Jadi permintaan setiap shift itu 5 jam, 7 jam itu harus dipenuhi. Fungsi tujuannya untuk apa? Meminimumkan jumlah gaji yang dibayar untuk semua pekerja. Jadi kalau bisa pekerjanya sedikit mungkin, sehingga gaji yang dibayar juga minimum. Terus, oke.
Selanjutnya kita punya tabel time windows, tabel rentang jam kerja untuk pekerja yang shift. Jadi time windows-nya macam-macam ini, dari jam 6 pagi sampai 9 pagi. Banyak ya dia shift-nya, 9 pagi sampai 12 siang. 12 siang sampai 3 sore, berarti rentangnya 3 jaman ya. 3 sore 6, 6 9, 9 malam sampai 12 tengah malam, 12 tengah malam, 3 subuh sampai 6 pagi. Terus. Nah, ini jumlahnya. Shift-nya ada 4 artinya. Tadi lambang shift-nya apa? Jumlah shift. Balik lagi. Jumlah shift itu tadi N, Bu. N. N. Jadi N-nya ada 4. Jadi N-nya ada 4. Kemudian time windows-nya ada berapa? Time windows-nya. Jadi N-nya ada 4. Saya buat N-nya ada 4. Time windows-nya kita perlu T besarnya. Dihitung berapa time windows-nya. Dari jam 6 pagi sampai ke bawah. Sampai jam 6 pagi lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. T besarnya ada 8. Kemudian jumlah pekerja yang dibutuhkan nih. Dari jam 6 ke jam 9. Ada 55. Tapi yang dikerjakan cuma di shift 1 dengan shift 4. Jam 9 sampai jam 12 cuma bertu shift 1. Jadi nggak semua shift bekerja setiap waktu. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan, workers required itu berarti D-nya. D-nya itu tadi katanya DT. Karena T kita ada 8, berarti 55 tuh D1, 46 tuh D2. Paham nggak? 59 D3, 23 D4, sampai nanti ke D8. Tuh. Terus wage rate, rata-rata gaji, nama lambangnya WJ. Berarti ini W1, W2, W3, ini W4. Oke. Udah? Saya hapus ya, biar nggak ganggu. Step kedua, kalau kita sudah input parameter, kendala, fungsi tujuan, step kedua apa? Dimisalkan AIJ bernilai 1 katanya, jika shift J mengcover time windows T. Bukan AIJ, AJT. AJT bernilai 1 jika shift J mengcover time windows T. Berarti kalau dengan kalimat lain, misalnya saya buat A2, 3 sama dengan 1. Artinya apa? Berarti jika shift 2 mengcover atau mencukupi kebutuhan jam kerja time windows 3. Paham ya pengertiannya? Jadi kalau A3, 4 sama dengan 1 artinya jika shift 3 mengcover time windows 4. Oke. Kemudian nilai J katanya di dalam kurung ini, nilai J itu dari 1 sampai N. Tadi shift kita ada 4, berarti nilai J-nya tadi berdasarkan contoh tabel tadi 1 sampai 4. Nilai T kecilnya tadi berapa time 8 ya? Dari 1, 2 sampai 8. Jadi kalau AJT sama dengan 1, jika shift J mengcover time windows T. Dan AJT bernilai 0 jika lainnya. Kalau dia nggak mengcover berarti 0. Nah, di sini udah diberikan tuh model full-time scheduling full-time workers. Ini modelnya. Kan tadi WJ udah tahu nih. Apa tuh wage rate kan? YJ itu yang mau dicari. Ini subjek tuh udah dikasih tahu juga. Tinggal kita susun modelnya. Nah, sudah saya hapus dulu. Jadi saya bantu kita ke matriksnya. Nah, matriks ini apa sih AJT? AJT dapat matriks 1001. Masih ingat cara membaca matriks dari kiri ke kanan ya. 1001, 100 ini dari mana? Dari tabel yang ada sebelumnya. Nih, kalau dia tanda silang berarti ada kan 1. Jadi saya buat sini 1. 1001 gitu ya.
Jadi yang ini 1, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Jadi yang silang itu 1. Yang nggak ada isi berarti 0. 0, 1, 0, 0. Seperti itu. Paham nggak? Terus 0, 1, 1, 0. Seterusnya. Matriksnya yang tadi tersajilah dalam sini. Oke. 1 itu menyatakan bahwa dipakai shift-nya. Ada silang tadi. 0 jika lainnya. Terus, kalau kita udah punya matriks AJT, apa yang dilakukan? Kita bentuk modelnya. Jadi saya bantu, jadi bentuk modelnya. Minimum, sigma, J-nya berapa? J-nya dari 1, tadi J-nya ada berapa? N-nya 3, shift-nya ada berapa tadi? 4, Bu. 4. 4. Shift-nya ada 4. WJ, YJ, berarti buat aja WJ, YJ. Nah, itu fungsi tujuannya udah dapat. Bu, kalau nggak mau pakai sigma, saya buat ke bawahnya ya. Jadi kamu uraikan, bisa kan nguraikan sigma di kalkulus, di SMA udah. Jadi W1, Y1 tambah W2, Y2 tambah W3, Y3. Jadi Z sama dengan, minimum kan Z sama dengan W1, Y1, W2, Y2, W3, Y3 sampai nanti W4, Y4. Seperti itu. Belum selesai, kita punya nilai W, W-nya substitusi. Tadi di tabel berapa nilai W-nya? Itu nah, 135, 140, 190, 188. Lupa lagi Bu angkanya. 135 Y1, 140 Y2, nah, terus Y3-nya berapa? 190 tambah 188 Y4. Paham nggak pembentukan fungsi tujuan? Modelnya si scheduling full time worker yang minimize subject tuh sudah teruji, udah valid itu modelnya. Kalau tinggal ganti-ganti kasus saja kalau mau menjadwalkan tenaga kerja yang purna waktu ya, bukan paruh waktu kan. Kalau full time itu Indonesianya purna waktu, misalnya di rumah sakit, di pabrik, jadi seperti itu. Kalau shiftnya 8, buatlah sampai nanti W8 Y8. Oke, fungsi tujuan. Sekarang kita ke kendalanya. Kendalanya gimana? Itu tuh, sigma J, AJT, YT. Jadi, subjek to-nya, sigma J-nya 1 sampai 4, AJT, YJ. AJT, YJ besar sama dengan DT. Oke, tapi T-nya bergerak dari angka 1, 2, sampai 8. Pahamkah? Kalau diurai berarti AJ berarti A1, 1, Y1. A, J-nya gerak kan? A1, saya ganti deh. Di screen baru aja ya. Ibu ganti di screen baru ya. Oke, jadi kasus kita tadi minimumkan Z sama dengan 135Y1, 140Y2, 190Y3, 188Y4. Subject to saya buat sigmanya di ujung dulu ya. Buat sigmanya di ujung dulu. Sigma J sama dengan 1 sampai 4, AJT YJ ya, besar sama dengan DT. T-nya indeks ya, T-nya 1, 2, sampai 8. Jadi untuk J1 kalau kita urai namanya A1, 1 ya kan, J-nya 1, T-nya 1 kan, Y1 ditambah J-nya bergerak dulu,
T-nya tetap 1. J-nya bergerak. A21, Y2, A31, Y3, sampai A41, Y4. Belum selesai. T-nya bergerak kedua sekarang. A2, A11 ya. A12 jadi. J-nya 1, T-nya 2, A12, Y1, A22, Y2, ya kan? A32, Y3, A42, Y4. Oke, kemudian A1, lanjutkan coba. Jadi A1 berapa lagi? Coba uraikan sampai kamu gerak dari J-nya 1 terus. Sampai J-nya 4. J-nya gerak 1 sampai 4, J-nya sampai 8. Paham nggak penguraiannya? Uraikan dulu sampai ke 8. Panjang loh jadinya. Padahal kalau ditulis dalam bentuk sigma, dia cuma seperti ini, pendek banget kan bentuk sigma yang di circle kuning. Kalau diuraikan ya udah panjang. Jadi mulai dari geraknya J-nya 1 dulu, T-nya 1. Ini. J-nya 1 kan? 2, 3, 4. T-nya geraknya 1 dulu. Terus gerak lagi. J-nya geraknya warna yang saya buat merah ya. 1, 2, 3, 4. Tapi nilai T-nya bergerak ke angka 2. Oke, lanjut lagi. Saya mau tes pas orangnya 5. Coba nguraikan sigma bisa nggak? Soalnya kalau kita bentuk dalam sigma, kamu nggak bisa ngerjakannya di Lindo atau Linggo. Dia nggak ngerti sigmanya. Jadi kita harus nguraikan. Nggak bisa kayak kita ngetik di Word pakai sigma. Bah, saya kasih waktu lah 3 menit aja, apa 5 menit. Bentar, saya ambil buku teks dulu. Coba dulu ya. Iya, ambil dong, lapor nih, ada baterai. Dari siapa? Dari Rizka? Berapa Rizka? Lanjut Rizka. A1. A51, Y1 ditambah A52, Y2 ditambah A53, Y3. Bentar. Berapa tadi? A5 ya? A1 deh, bener. A1. 1 berapa? A51. Kok 51? Kan J-nya cuma sampai 4. A11. A11 udah di itu. Ini A11. A11 Y1. Yang pertama kan A21 Y2, A31 Y3, A41 Y4. Nih saya kelompokkan sepaket dulu warna kuning. Ya kan? Terus kelompok lagi warna kuning lagi biar agak pusing. 2 kan? Terus A15. J-nya bergerak dari 1 benar, A13, oke. A13 apa? Y1. Jadi A13 Y1, paham kan? Iya, Bu. Tambah
belum. Iya benar. A 23 A23 Y3. Y2. Y2, Buka Bu. dulu ya. Y2, ditambah A33 Y3 A33 Y3 ditambah A4. A43 Y4. Nah, gitu ya. Itu baru yang 3 kan? Iya, Terus Bu. A14 Y1 A14 Y1. A24 Y2 Lama-lama udah hafal sendiri polanya kan? Ditambah ya 34 A34 Y3, Y3 A44 Y4. A44 Y4 Terus sampai nanti A berapa yang terakhir? Coba yang 8. A48 48 Y4 Y4. A48 48 Y4. 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 Gitu. Nanti kalau skipnya ada 10 ya gitu sampai 10. Ya kan? Pahamkah? Penguraian sigmanya aja. Kalau sudah diuraikan seperti ini, baru bisa dikerjakan di Lindo apa Linggo. Kalau nggak diuraikan, cuma bentuk sigma aja nggak bisa ngetik, dia nggak paham baca. Sudah ini? Saya hilangkan screen-nya ya. Oke, terus tinggal yang kendala non-negatifnya. Ada YJ besar sama dengan 0, berarti kita nulis kendala non-negatifnya Y1, Y2 sampai Y berapa? YJ loh. Sampai berapa? Y4. Y4 besar sama dengan 0. Yang ini saya hapus ya. Yang T-nya. Kita buat aja J-nya dari 1, 2, sampai J itu tadi lambangnya N ya. Nah itu. Diperbaiki. Sudah paham yang scheduling full time? Jadi intinya kita tuh harus punya contekan model. Ya kan? Baru bisa nyusun. Oke. Kalau sudah saya next. Ini tadi matriksnya sudah ya. Pengisian matriks. Terus untuk apa Bu tadi matriks-matriks ini? Tadi kan kita baru nyebut tuh di screen kita tadi A11 yang kita uraikan panjang-panjang. Nanti artinya, kok balik ya? Artinya nanti di sini nilai A11 ya kan? Saya hapus dulu. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A11 artinya nilai A pada baris. Nah, ini artinya baris 1 kolom 1. Jadi mana baris 1 kolom 1? 1 nilainya. Paham nggak? Terus A34 misalnya. Artinya baris 3 kolom 4. Lihatlah baris ketiga kolom keempat. Ada nilai nggak baris 3 kolom 4? Kalau nilainya 0 berarti dia nggak ada nilai. Nah, kita tadi nguraikannya, kita contoh ya, saya contoh tadi dikit. A11Y1 tadi gitu kan. A21Y2 gitu ya. A31Y3 gitu ya. Nah, A11 berapa nilainya? 1 kan? Berarti 1 kali Y1. Paham? A21. A21 1 dong. Baris 2 kolom 1. Nih ya, saya buat biru. Jadi 1 Y2. A31 1 Y3. Itu ya. J-nya bergerak 1, 2, 3, 4, T-nya 1 kan. Nanti kalau ada 4-nya, kalau A41Y4 berarti
0 kan? 0 kali Y4. Iya, Bu. 0 kali Y4, 0 aja. Terus A berapa lagi tadi? Ada yang nggak dia pakai kan? Saya salah baca ya, sorry ya. Saya salah baca. Yang ke bawahnya salah, sorry. Salah baca. Kita kan JT ya. J-nya baris, T-nya kolom. Matriksnya dia terbalik ini. Penguraiannya benar, sigma tadi. Tapi matriksnya terbalik. Yang mana yang J? Yang J itu yang ini nah. Yang di atas. Ini J. Ya kan? Yang ini yang T. Jadi saya salah baca. Pahamkah? Bukan baris kolom. Jadi J-nya yang ini saya buat J1, J2, J3, J4. Oke. Yang sebelah sini berarti T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Oke. Terus tadi contohnya itu A11Y1, A21Y2, A31Y3, A41Y4 sampai seterusnya gitu kan. A11 berarti mana 11? J1 T1. 1 ya. Satu. Ya kan? Satu, ya satu. Iya, Bu. Benar gak Ibu sih? Itu takut salah loh. Ya benar kan? Jadi 1 ganti warnanya. Iya, satu. Biar. Jadi A11 berarti 1Y1 hijau ya. Jadi 1Y1 ditambah A21. Baris ini bukan baris 21, yang warna merah saya buat. J-nya 2, T-nya 1, 0 ya. Jadi 0 Y2. A31. 31, J-nya 3, T-nya 1, 0 juga. Jadi 0 Y3. A41, J-nya 4, T-nya 1. 1. Jadi 1Y4. Seterusnya ya. Gitu. Yang 0Y2, 0Y3 karena dia 0 ya boleh dihapus. Jadi kamu nanti kalau perampingan atau penyederhanaan kendala, jadi bisa nulis langsung Y1 tambah Y4. 1 di depan kan tidak lumrah kita tulis koefisiennya kalau 1. 0Y2, 0Y3 boleh kita skip. Oke, itu yang scheduling full time worker. Nah, pertanyaan Anda? Oke, saya langsung lanjut lagi ya. Kalau tadi yang full time, sekarang gabungan antara si full time dan part time. Jadi dia ada yang kerjanya full time, ada yang kerjanya part time. Oke, saya bersihin. Gimana? Nih, yang dibutuhkan ini kalau full time dengan part time. Kalau tadi pure full time. Jadi kalau full time dengan part time kita butuh sama jumlah shift, lambangnya N. Jumlah shift lambangnya N. Kemudian time windows lambangnya T besar. Jumlah pekerja yang dibutuhkan setiap time windows lambangnya DT kayak tadi. Wage rate, nah dia ada shift-nya 12 hour katanya. Kalau si full time kerjanya 12 hour, kalau si part time kerjanya 6 hour. Jadi full time lambangnya WJ, tadi kan cuma WJ. Sekarang kita punya part time lambangnya CT. Dia bedain lambangnya. Variabel keputusannya ingin menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan setiap shift, jadi YJ. Nanti di run harus dapat modelnya kalau di running kita harus dapat YJ. Berapa Y1, Y2, Y3? Itu tadi yang full time. Sekarang kasus yang ini full time and part time. Berarti ada YJ, ada juga yang namanya XT. Jadi ada 2 nilai. Kendalanya, constraint-nya
permintaan setiap each time window, setiap time window T itu harus dipenuhi. Restriction itu dibatasi di mana penggunaan part-time worker, ya kan, dapat digunakan jika satu atau lebih pekerja penuh waktu tersedia dalam time window. Jadi part-time itu dipakai kalau katanya si pekerja full-time-nya ada satu orang atau lebih. Kalau tidak ada full-time di sana, berarti dia nggak dipakai. Kemudian fungsi tujuannya sama, meminimumkan jumlah gaji yang dibayar kepada semua pekerja. Nah, ini modelnya. Hampir sama dengan yang tadi, cuma ada penambahan di sini, sama di sini, sama di sini. Kok ada pakai MM? Sudah saya pernah bilang, M itu big number, sufficiently large number. Nah, pakai M yang paling besar. Ini sudah dikatakan, katanya katakanlah M itu sama dengan sigma DT. Jadi kalau time windows kita ada 8, berarti D1, D2, D3 tambahin semua sampai di 8, taruh depan M ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sambil dilihat buku-bukunya, nanti dibaca lagi. Saya lanjut ke ini, fixed charge transportation. Transportasi yang harganya pasti, kayak si TM, jauh dekat harganya sama. Nih, jadi sama bukan TM juga ya, kirim barang misalnya. Kirim barang Jakarta Palembang, nggak tahu sama nggak? Palembangnya nggak tahu di mana, yang penting bukan Palembang coret, sama kan harganya berapa per kilonya, itu fixed charge namanya. Dia nggak pikir Palembang Ilir apa Palembang Ulu gitu. Kemudian unit produksi, single commodity, jadi jumlah produksi komoditasnya cuma satu tunggal, barangnya cuma satu, nggak macam-macam. Pempek aja, dia nyebutnya pempek, tergantung tipe ya, jadi contoh bukan varian, jadi jenisnya pempek aja, jadi nggak ada makanan yang lain. Contohnya gini, dia akan dikirim dari M source, dari M sumber. Jadi sumber pengiriman itu ada M, ke tempat tujuannya sebanyak N. Kemudian biaya pengiriman dari sumber I ke tujuan J itu meliputi biaya pengapalan ya, shipping charge ya, ditambah dengan fixed charge. Jadi ada CIJ tambah FIJ. Jika busur IJ digunakan sebagai solusi. Mengingat jumlah yang kita shipping, pengiriman kita shipping. Carilah minimum cost shipping, carilah biaya minimum. Sehingga permintaan di setiap tujuan dipenuhi. Nih gambarnya, contoh aja ini sih. Jadi kita punya sumber nih, sumber pengiriman. Dari pabrik lah, kita punya pabrik dari 1 sampai ke M. Mau kita kirim ke tujuan dari 1 sampai ke N. Source 1, sumber 1, akan kita kirim ke tujuan 1. Sumber 1 akan kita kirim ke tujuan J. Sumber 1 akan kita kirim sampai tujuan ke N. Terus sumber ke I akan kita kirim ke destination 1. Sumber ke I akan kita kirim ke destination J. Sumber ke I akan kita kirim ke destination N. Terus. Jadi, nanti dibuat semua dalam bentuk cabang seperti ini. Dalam bentuk graf. Ada contoh kasus tertentu, sumber satu cuma ngirim ke tujuan 1 dengan J, tapi nggak ke N. Berarti garisnya cuma ke 1 dengan J. Garis yang N-nya tidak ada. Yang ininya dicoret. Nah, misalnya seperti itu. Sesuai dengan data yang diberikan. Misalnya sumber ke I, dia cuma ngirim ke destination 1 dan N, yang J-nya enggak. Jadi saya coret ini gambarnya. Terus untuk apa gambar-gambar itu? Nah ini, kalau kita punya peta penggambaran, baru kita buat model. Jadi sebenarnya belajar yang ini untuk yang belum punya topik tugas akhir lumayan cocok. Sekalian membuka, oh ini ya, aku punya ide. Jadi variabel keputusannya
apakah sumber ke I, whether or not, akan mensuplai ke tujuan ke J. Jadi YIJ-nya bernilai 1 atau 0. Jadi dua kemungkinan, yes or no, 1 atau 0. Jika yes, berapa banyak XIJ-nya? Jadi maunya tadi nanti nilai YIJ itu bernilai 1 atau 0. Contohnya, saya buat misalnya Y21 bernilai 1. Artinya apa? Sumber kedua akan mensuplai itu memenuhi ya, mensuplai tujuan J, memenuhi tujuan J. Berarti sumber 2, Y21, sumber 2 akan mensuplai tujuan 1. Itu artinya. Karena dia bernilai 1, artinya sumber 2 akan mensuplai tujuan 1. Kalau Y21 bernilai 0, artinya sumber 2 tidak akan mensuplai tujuan 1. Terus katanya yes. Jadi Y21 bernilai 1. Iya kan? 1. Jadi berapa jumlahnya? How much katanya? How much XIJ? Berarti kalau Y21-nya sama dengan 1, jika Y21 sama dengan 1, berapa nilai X21-nya? Nah, itu yang akan dicari. Input parameter, apa saja sih parameter itu angka-angka atau data yang kita butuhkan? Kita butuhkan biaya unit shipping. Nih, pengirimannya CIJ biayanya. Biaya tetap FIJ dari sumber I ke sumber J. Jadi nanti kalau kita punya biaya C12 artinya unit shipping cost dari sumber 1 ke tujuan 2. Gitu. Ya. FIJ, F23. F23 artinya fixed cost dari sumber 2 ke tujuan 3. Kemudian demand at destination, permintaan di di tujuan. Jadi kalau tujuannya ada 4 berarti misal ya, 4 berarti D1, D2, D3 sama D4. Paham? Tujuannya sama untuk apa? Yang namanya biaya pasti kita ingin meminimumkan jumlah biaya tetap dan biaya variabelnya. Biaya tetap artinya tidak tergantung banyak barang. Biaya variabel ya tergantung jumlah-jumlah barangnya. Banyak berarti dia mahal, dikit berarti dia murah. Udah, ini mau dicatat nggak? Saya mau lanjut lagi. Udah ya, kamu screenshot aja. Kalau enggak ini kan di-record, nanti diulang lagi. Oke, saya bersihin dulu. Nah, modelnya gimana? Ini modelnya. Sigma-sigma. Ingatkah double sigma bagaimana penguraiannya? Modelnya udah dikasih tahu itu. Penguraian sigma-sigma, kamu ngerjain sigma kan ada 2 tuh, ada sigma I, ada sigma I, ada sigma J. Jadi mana yang kita kerjain dulu? Sigma yang dalam ya? Paham kan? Jadi sigma yang luar tahan dulu. Kalau saya nggak bisa langsung, nggak tahu. Kalau ada yang bisa langsung, lebih bagus. Kalau ibu suka salah, jadi sigmanya, sigma I saya tahan, saya kerjain dulu yang dalam sigma J. Sudah beres, baru saya jalankan lagi yang depannya I. Kalau ada yang sudah bisa langsung, oke. Yang bawahnya mudah ya, sigma XIJ. Saya ulang yang di atas dulu deh ya, saya coba. Kita coba nguraikan sigmanya. Saya share screen dulu. Share whiteboard. Jadi misal ya, saya punya nilai I-nya, kita nggak ada contohnya ini, saya misalkan I-nya dari 1, 2, sama 3 aja lah. J-nya 2 aja, sesuai banyak. Aduh. Source-nya ya, ini source, sumber. Terus saya punya nilai J-nya 2 aja, itu destination.
atau tujuan. Jadi saya nguraikan yang fungsi tujuan ya. Minimize katanya sigma I, sigma J, CIJ, XIJ ditambah FIJ, YIJ. Ya, itu kan tadi fungsi tujuannya. Jadi gimana kita nguraikannya? Sigma I-nya berarti dari 1 sampai 3. J-nya dari 1 sampai 2. CIJ, XIJ ditambah FIJ, YIJ. Jadi gimana nguraikannya lagi? Tergantung. Kalau kalian bisa langsung silahkan. Saya mau cari aman biar teliti. Jadi CIJ, J-nya gerak dari 1. Berarti Ibu suka buat CI-nya tahan, J-nya 1, XI 1, FI 1, YI 1, ya kan? CI 2, XI 2, FI 2, YI 2. Nah, J-nya udah diuraikan. Kalau saya seperti itu. Tergantung lah. Saya lihat ada mahasiswa jangan cepet kok. Ibunya takut salah, jadi ulang lagi nanti capek. Nah, sudah selesai kan dalam kurung, baru kita jalankan sigma I. I-nya gerak dari 1. Berarti C, bukan CI1, tapi C11, X11, F11, Y11, C12, X12, F12, Y12. Itu baru I-nya 1 ya. I-nya 2 sekarang. CI1 berarti C21, XI1 berarti X21, F21, Y21, C22, X22, F22, Y22. Sekarang I-nya yang 3. C31, X31, F31, Y31, C32, X32, F32, Y32. Seperti itu. Nanti berapa nilai si C11, berapa nilai F11, tinggal dimasukin angkanya. Yang warna kuning. Jadi, yang warna kuning, nilai C dan F. Nah, warna kuning nilai C dan F saya sebut dengan namanya parameter atau koefisien, ada angkanya. Terus yang warna merah saya circle, ya kan, nilai X dan Y, nilai X dan Y, nilai X dan Y. Inilah yang saya sebut dengan decision variable atau namanya variabel keputusan. Artinya yang akan kita cari berapa nilai X dan Y-nya. Oke. Catat apa enggak? Saya lewat lagi. Udah ya, pas screenshot ya. Oke, ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya katanya tadi sigma I XIJ sama dengan DJ. Ya kan? Tadi saya kasih contoh I-nya geraknya dari I-nya geraknya dari 1 I-nya geraknya dari 1 2 3, J-nya 1 dengan 2. Jadi sigma I-nya 1 sampai 3 ya kan? XIJ sama dengan DJ dengan nilai J-nya 1, 2. Gimana nguraikannya? Kayak tadi udah. I-nya gerak dari 1. Berarti 1. Oh ya, saya mau kasih tahu kalian dulu. Kalau bentuk seperti ini ya. Oh, sorry. Kalau bentuknya merah ini, sebenarnya sama dengan kalau saya nulisnya double sigma. Benar kan? Sampai 2. XIJ, DJ itu sama sebenarnya. Tapi yang warna merah yang saya lingkerin itu biasanya yang dibuat di buku-buku optimasi.
kalau dia jarang buat double sigma, kecuali kayak tadi di fungsi tujuan dia buat double sigma. Jadi kalau ini kita uraikan, dia akan sama dengan I-nya 1, X1J tambah X2J, ya kan? Tambah X3J sama dengan DJ. Nah, gitu. Jadi, kalau J-nya 1 ya. Kalau J-nya 1, berarti kita ngomongnya X11, X21, X31 sama dengan D1. Terus kalau J-nya 2, di bawahnya X, apa tadi? 12, X22, X32 sama dengan D2. Nanti sampailah J-nya cuma 2 ya, cukup. Kalau 8 berarti sampai D8 nanti. Ini X-nya tinggalan ya. Kayak itu. Kalau penguraiannya. Nah, ini kenapa dibilang double sigma? Samakah sekarang pertanyaan saya? Yang warna lingkaran merah, apakah sama dengan yang warna lingkaran hijau artinya? Beda. Ya. Kalau yang warna lingkaran hijau ini, kalau kita uraikan, nantinya harusnya dia nulisnya gini. Jadi ini tidak sama. Kalau ini kita uraikan X11, X21, X31, nambah lagi X12, X22, beda kan? Sedangkan kita nih, nah saya buat tik 2, kita pisahkan. Oke? Terus nanti ada kendala, katanya tadi kendalanya XIJ besar sama dengan 0. Berarti ya udah, I-nya gerak dari 1, 2, 3, J-nya gerak dari 1, 2. 1, 2, 3 itu contoh saya. Sumbernya 3, J-nya destination 2. Ya. Oke, balik lagi ke slide kita. Banyak ini masih. Ini fixed charge. Oke, sekarang yang uncapacitated facility location. Yang tidak ada kapasitas, lokasi fasilitas yang tidak ada kapasitas, tidak ada limitnya. Contohnya sebuah perusahaan dia akan membangun beberapa distribusi center, tempat penyaluran untuk mensuplai toko-toko retailnya yang terletak di beberapa kota yang berbeda. Kalau terletak di beberapa kota berbeda, berarti permintaannya juga berbeda. Ada M kandidat, ada sebanyak M kandidat lokasi. Jadi ada calon-calon lokasinya sebanyak M yang akan menjadi distribusi center. Kemudian ada biaya unit transportation untuk pengiriman dari center I ke retail store J. Jadi I itu distribution center, J itu retail store. Jadi distribusinya nanti ada sebanyak I, retail store-nya ada J. Kemudian fixed cost, biayanya itu akan diketahui untuk pembukaan distribusi center yang ke I. Putuskan katanya, distribusi center mana yang akan kita buka. Jadi banyak nih calonnya, saya banyak banget tempat distribusi center, jadi bingung mana yang mau kita buka. Sehingga total biaya, ya kan, baik biaya opening maupun biaya transportasinya dapat diminimumkan. Biayanya bisa diminimumkan, tapi kebutuhan di setiap toko retail itu terpenuhi. Itu contoh uncapacitated facility location, contoh kasusnya. Oke, nih, jadi apa saja yang dibutuhkan? Kita butuh variabel keputusannya. Apakah distribusi center I itu akan dibuka atau tidak? Kalau dia dibuka berarti YI-nya 1, kalau 0 tidak. Kalau dia dibuka, berapa nilai XIJ-nya katanya? Berapa banyak yang akan dikirim? How much should be? Berapa banyak yang akan dikirim dari distribusi center itu ke retail store?
Terus input parameter data apa yang kita butuhkan? Kita butuh namanya unit shipping cost, lambangnya CIJ. Kita butuh fixed opening cost, namanya FI. Fungsi tujuannya meminimumkan total biaya opening dan biaya transportasi. Ini modelnya. Oke, saya nggak nguraikan modelnya lagi ya. Sama double sigma. Kalau double sigma ngurainya seperti tadi. Kalau sigma yang di bawah, yang subject to, seperti Ibu yang tadi, masih ingat nggak sigma? Yang J nih. Yang double sigma yang atas kan fungsi tujuan sama. Kalau ini yang tadi, contohnya ya, saya contoh aja. Nih, XIJ sama dengan BJ. Kayak gitu kan? Yang saya urai tadi. X11, ya kan? Tambah X21, tambah X31 sama dengan D1. Nanti kalau J-nya 2 berarti X12, X22, X32, D2. Gitu ya. Kalau J-nya 1, kalau J-nya 2. Terus kita uraikan sebanyak J. Jadi kendalanya, kamu jangan lihat di model ini kendalanya cuma sigma XIJ sama dengan DJ itu 1. Sigma, nih saya buat. Jadi kamu jangan cuma lihat ini 1, ini 2. Oh cuma ada 3 kendala. Enggak, itu baru model umum. Kalau J-nya 2 aja saya sudah nambah nih barusan. Ada 2 kendala. Belum terus kalau J-nya 8. Oke? Ini model yang uncapacitated facility location. Di slide selanjutnya, apa sih artinya? Ini sama. Mau pakai yang tadi atau pakai yang ini juga boleh. Tapi dia pakai X accent. Tapi ada arti kok. Apa arti X accent IJ nih? XIJ dibagi DJ. Nanti dapat dia XIJ bagi DJ. DJ tadi permintaan kan? XIJ berapa banyak yang akan dikirim. Pakai rumusnya di bawah. Tadi uncapacitated, sekarang yang capacitated, yang ada kapasitasnya. Ini rumusnya yang capacitated. Apa yang membedakan? Yang membedakan sepertinya di kendala pertama. Kalau tadi kecil sama dengan, kan nggak tahu berapa kapasitasnya. Kalau ini sudah capacitated, berarti ada sama dengan, udah pasti. Di sininya ada sama dengan. Ya, ada sama dengannya. Yang lainnya hampir mirip. Sekarang multi commodity network flow. Ini multi komoditas. Multi komoditas artinya itemnya banyak. Yang akan kita kirim dari sumber I ke sumber J. Komoditasnya banyak. Ada K pula. Nanti komoditas 1, 2, 3, seterusnya sampai K. Terus kita ada biaya transshipment, ya kan, dari source I, dari sumber ke I. Kemudian nanti ada biaya ke tujuan T. Input parameter ini dijelaskannya di sini banyak. Kemudian constraint-nya juga banyak di sini kendalanya. Tujuannya apa? Meminimumkan total biaya transportasi. Kalau transportasi pengennya pasti yang minimum. Jadi modelnya, nih modelnya. Nanti rupa-rupa soal kuis kita seperti itulah. Nanti saya kasih contoh soal. Modelnya kalian uraikan seperti itu. Nggak usah diuraikan sigmanya, bikin yang rapi aja. Jadi kalau K-nya 3 misalnya, saya ambil yang di ujung ini. Misalnya K-nya 3. Bentar ya. Jadi misalnya K-nya 3, jadi sigma K sama dengan 1 sampai 3. Nanti lihat XIJ K kecil sama dengan UIJ. Tapi kamu harus jelasin, nanti saya kasih tahu berapa source-nya, berapa I-nya, berapa K-nya. Paham nggak? Jadi kamu udah usah ngurain yang kayak tadi fungsi tujuan yang panjang banget. Karena kalau di sini kan dia cuma nulis sigma K. Tapi saya maunya kamu buat K-nya 1 sampai berapa, biar tahu. Di sini kan dia cuma buat sigma I.
Ya kan? Nanti ada kasus, kamu buatlah kalau I-nya ada 5, 1 sampai 5, cukup gitu. Paham? Jadi kamu open book lah, jadi booknya disiapin gitu ya. Artinya slide ini, kalau enggak buku teksnya itu disediakan. Nggak akan lama kok, banyak. Bayangan soalnya sudah jelas, bentuk standar yang ada di bab 1 itu dipelajarin. Yang URS, ya kan, lower bound, upper bound, sama model ini akan saya pilih salah satu. Ini network optimization dengan set constraint. Jadi dari semua permasalahan network itu sejauh ini yang kita pelajari kayak gini. Semua busur, kalau network jaringan, yang pernah ngambil graph, jadi dia punya kapasitas. Kemudian arch itu busur berarah, itu menunjukkan unit cost. Node itu vertex atau titik. Setiap titik akan memenuhi kendala ketersediaan conservation sumber daya alam. Kemudian kadang-kadang kendala tambahan atau sampingan itu dibutuhkan. Jadi yang paling sering dari set constraint, kendala sampingan itu yang namanya proportional constraint atau blending constraint. Nah, apa sih proportional constraint? Ini contohnya. Jadi misal katanya ada vertex yang diberi label dengan nomor. Terus vertex itu dia terhubung dengan material bahan baku 1 dan bahan baku 2. Jadi di label 1 dan 2. Vertex itu menyatakan bahan mentah. Terus prosesor semi 3, node 3. Node 3 itu artinya semi produk. Jadi bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi yang dibuat dari bahan mentah 1 sampai 46 contohnya. Terus semi product made from, kemudian bahan setengah jadi yang dibuat dari material 2, bahan baku 2, itu ditunjukkan dengan vertex 7 sampai 9. Nah, ini contohnya angka yang dibutuhkan. Gambarnya seperti ini. Jadi kita punya bahan mentah 1 dengan 2, namanya Q1 dan Q2. Kita buat ke dalam prosesor, ada pemrosesnya. Jadilah semi produk. Semi produk 1A, 1B, 1C. Jadi kita lambangkan 1A, 1B, 1C dengan nama vertexnya 456. Semi produk 2A, 2B, 2C kita lambangkan dengan vertexnya 789. Ini angkanya dikasih tahu. Terus buat apa angka-angka itu dikasih tahu? Nanti buat di sini. Nah, X34. X34 katanya 0,3 X13. 34. Dari 3 ke 4. Dari vertex prosesor 3, vertex itu titik ya kalau lupa, ke prosesor 4, 0,3 kan angkanya? Jadi di sini dibuat X34 nih sama dengan 0,3. Kok X13? Ya. Dari mana 3? Karena dari prosesor 1 ke dari raw material 1 ke raw material 3. Contohnya, ini contoh. Terus bawahnya X35. X35 katanya 0,5 X13. Kita lihat 3 ke 5. Dari 3 ke 5. Ya kan? 0,5 kan? 0,5, 3 itu dari siapa? Dari 1 ke 3. Nih, 0,5 X13. Paham? Sampai gitu seterusnya. Diikutin contoh itu ya. Nah, itu tadi yang proportional constraint. Nah, ini yang blending. Contoh blending proses. 1,3. Dari raw material bahan baku 1, di blending proses ketiga, jadilah produk dia. 0, tadi semi produk, sekarang produknya 0,4 Q1 tambah 0,3 Q2. Apa arti angka 0,4, 0,3? Ini mungkin biaya yang dia sebut. Yang tadi semi produk baru setengah jadi, ini udah produknya, barang jadi. Nah, penjelasannya ada di sini. Nah, ini penjelasannya. X34. X34 katanya itu 0,4 X13 tambah 0,3 X23. X34. Dari 3, dari blending proses 3 ke blending proses 4, ya kan? 0,4 Q1 tambah 0,3 Q2. Oke.
Q1 artinya X13, Q2 artinya X23. Dari mana? Lihat nih, Q1 kan? Terus nanti Q2 berarti dari raw material 2 ke prosesor 3. Q1 artinya X13, artinya dari raw material 1 ke prosesor 3. Oke, Q2 tadi katanya X23, artinya dari raw material 2 ke prosesor 3. Nih, 1 ke 3. Itu yang ini. Dari 2 ke 3, itu yang bawahnya. Cuma bab 2 inilah yang banyak modelnya. Nanti sudah selesai quiz, semuanya udah hitungan full. Kayak simplex itu nah, branch and bound. Supply chain planning problem, ini nggak saya bahas karena nanti dia banyak sebenarnya ke optimasi yang lain. Dia ada bab tersendiri nanti. Tapi saya sebutin apa sih kalau dengar-dengar supply chain itu apa? Sebenarnya gabungan dari model transportasi, kita udah belajar di program linear, model penugasan, model pengiriman, multi commodity flow yang tadi barusan, ini single dengan multi commodity, kita udah belajar capacitated dengan uncapacitated. Ini multiple choice, banyak mode transport. Beda-beda pengiriman, mau pakai mungkin ekspedisi ya, mau pakai kapal, darat, atau laut gitu, multiple choice. Nah, ini tutorial ini saya ambil dari buku yang kuning itu, Applied Integer Programming, contohnya. Jadi Jimmy itu contohnya, dikit lagi ya, Jimmy itu berencana, dia tuh mau investasi ke beberapa saham dalam 3 tahun ke depan. Terus pengembaliannya itu beda-beda, tiap saham tuh pengembaliannya beda-beda dalam satuan ribuan dolar. Terus diberikan bahwa Jimmy itu bisa menginvestasikan saham atau membeli sahamnya terbatas setiap tahun, jadi nggak bisa dia beli-beli aja. Bantu Jimmy untuk menentukan saham mana yang akan dia invest setiap tahun, sehingga total return nilai kembaliannya itu besar. Kasus kayak gini ini namanya milih-milih, namanya project selection, sudah ada di minggu lalu. Ini datanya nih. Jadi sahamnya itu saham ABCDE. Terus dikatakan itu stok kan sahamnya, ada expected annual return. Jadi harapan nilai kembali duit kita 90, katanya tadi dalam $1,000, ribuan dolar. 90, 120, 100, terus. Budgetnya tuh tahun pertama budgetnya cuma ada 10. Budget kedua 20, budget ketiga 15. Jadi kita nggak bisa invest banyak-banyak. Cuma bisa 10, 20, 15. Yang di bawah ada money available, jumlah uang yang tersedia. Di tahun pertama si Jimmy cuma duitnya ada 45. Jadi dari duit 45 ini nggak tahu mana yang mau dia beli, ABCDE. Bantu dia memutuskan. Tahun kedua dia punya duit 60 ribu dolar. Nggak tahu mana yang mau dia beli sahamnya ABCDE. Tahun ketiga ada 50 ribu dolar. Nah, nggak tahu juga yang mana. Jadi namanya project selection. Kita bantu dia untuk memilih mana saham yang paling tepat dia pilih sehingga nilai return-nya paling besar. Maksimum ini pasti. Kan dia mau invest semua tuh duitnya. 45, 60, 50 mau ditanamnya semua dalam saham. Oke? Contoh yang 24. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Jadi misal YIJ sama dengan 1. Artinya saham I dibeli pada tahun ke J. 0 jika lainnya. Jadi tiap kali kamu buat model, tolong definisikan variabel keputusannya. Artinya kita akan mencari nilai YIJ. Terus kalau kita punya nilai YIJ, misalnya saya dapatnya nilai Y21, artinya apa? Jika, jangan hijau ya. Yang jelas apa ya? Merah ya.
Jadi YIJ, misalnya Y12 deh. Y12 bernilai 1. Artinya apa? Jika saham I katanya, berarti saham 1 Jika beli saham 1 dibeli pada di tahun tahun 2 kedua. Gitu ya. kedua. Keluar nggak Iya. tulisannya? Keluar kan? Nah, jadi maksimum apa fungsi tujuannya? 90, 120 itu dari mana angka 90? Ini nih, dari expected annual-nya. 90, 120, 180, 30. Bentuk umum model project selection ada di materi minggu lalu. Tinggal masukin angkanya. Oke? Nah, bentuk seperti inilah yang nanti kita ketik di Lindo atau Linggo. Terus subject to-nya nih dapat dari mana? 10, 15 tuh dari sinilah. 10, 15, 12, 9, 13 nih. 10, 15, 12, 9, 13. Y11 berarti saham 1 dibeli di tahun 1. Y21 saham kedua dibeli tahun 1. Saham ketiga dibeli tahun ke-1. Saham keempat, saham kelima dibeli tahun 1. Karena tahunnya ada 3, jadi dia 3 kendala. Ya kan? Year-nya J. Berarti di sini kalau saya buat nilai I-nya saham kan? I-nya saham itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang mau diuraikan yang paling penting. Terus J itu tahun. Tahunnya ada 3 cuma. Nah, yang ini saham, yang ini tahun. Jadi perlu dilihat nilai J-nya maksimal cuma 3. Kalau kamu buat sampai Y14, nah itu aneh. J-nya kan 3 maksimal, kok bisa 4 ada. Oke? Nanti di run nilai YIJ-nya antara, kalau tidak 0 berarti 1. Oke, yang terakhir. Nih, penjadwalan. Tadi sudah, ini sedikit aja. Penjadwalan apa? Suster, perawat di sebuah rumah sakit besar biasanya membutuhkan bekerja 3 hari seminggu. Contoh aja. Bantu dia untuk menentukan penjadwalannya, ya kan? Cari dulu koefisien matriksnya, bantu buat modelnya. Nah, ini kayak tadi sama persis ya. Tabelnya yang silang berarti nilainya 1. Yang nggak ada silang berarti 0. Jadi kalau dibentuk, nah ini contoh kunci jawabannya. Kalau dibentuk matriks ini yang A. Oke. Terus kalau dibentuk model, ini modelnya. Contek model yang tadi. Bahannya sampai sini. Jadi yang jelas nanti satu soal tentang bentuk standar, satu soal tentang model. Nanti saya lihat antara model mana yang mau dipakai. Nanti ada soal cerita. Jadi soal ceritanya nanti seperti ini. Misalnya soal ceritanya, ya kan? Dengan datanya seperti ini, buatlah modelnya. Berarti buat modelnya seperti ini. Oke? Saya kasih nggak banyak-banyak lah yang mudah diuraikan, nggak sampai Y-nya sampai belasan atau puluhan. Kalau sampai 5 kayak ini kamu uraikan lah Y1 tambah Y3, ya kan? Kok Y2-nya hilang? Mungkin nanti Y2-nya 0 tadi. Jadi makanya dihilangkan. Jadi nanti 1Y1 tambah 0Y2 tambah 1Y3, ya kan? Karena 0 dia sederhanakan. Ini nih. Ini kan kalau dituliskan mungkin 1Y1 0Y2, 1Y3, 0Y4, 0Y5 besar sama dengan 20. Makanya dia sederhanain. Yang nilainya 0, 0 semua boleh dicoret. Tinggallah 1Y1 dengan 1Y3. 1 juga nggak perlu ditulis, cukup Y1 tambah Y3. Oke? Dah, bahannya itulah. Ada yang perlu saya ulang? Nanti kalau sudah di-convert yang Zoom ini langsung saya upload. Convert ke MP4 nanti saya upload. Kalau ada pertanyaan mau di WA silahkan atau bahas di grup juga silahkan. Biar teman yang lainnya bisa lihat juga. Oke, kalau nggak ada, ketemu lagi Rabu depan. Absensi hari ini tolong diisi. Klik P ya, bukan absen, P ya. Banyak yang salah, itu ada yang di kelas Prolin banyak salah. Present bukan A, dikliknya absen dia. Oke, cukup. Sampai ketemu Rabu depan. Selamat siang. Yang terima kasih, Bu.
Siang Bu, terima kasih. Yang Bu, terima kasih Bu.